Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaibah Mawara. Saya mahasiswi IAIN Pontianak, Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas E. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Pertama-tama materi yang akan saya bahas yaitu satuan panjang. Satuan panjang adalah satuan yang berupa titik-titik diskrit yang mempunyai garis linier dengan jarak setiap titik mempunyai interval yang sama. Satuan panjang digunakan untuk mengukur dimensi secara linier, misalnya tinggi benda, berat lebar benda, jarak antar kota, keliling suatu bangun datar, dan lain-lain. Satuan panjang di Indonesia umumnya digunakan 7 anak tangga ini, di mana ada km yaitu kilometer, ada hm yaitu hektometer, ada dam yaitu dekameter, ada m yaitu meter, ada dm yaitu desimeter, ada cm sentimeter, dan ada mm yaitu milimeter. Di sini jika bilangan turun satu tangga maka dikalikan 10. Jika bilangan naik satu tangga akan dibagi 10. Bilangan tersebut akan dibagi 10. Kemudian masuk materi yang kedua, yaitu satuan berat. Satuan berat. Satuan berat adalah bagian dari satuan pokok dalam bidang ilmu eksak yang disebut juga dengan massa. Satuan berat alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran atau menentukan ukuran suatu berat, yakni adalah timbangan. Alat ukur ini cukup bervariasi yang berfungsi untuk mengetahui ukuran berat dari berbagai macam benda. Tidak jauh beda materi antara satuan panjang dan satuan berat. Mereka sama-sama mempunyai 7 anak tangga, akan tetapi di sini satuan berat kg yaitu kilogram, hg hektogram, dak yaitu dekagram, g yaitu gram, dg desigram, cg sentigram, dan mg miligram. Aturannya sama, jika turun satu tangga maka bilangan tersebut akan dikali 10. Jika naik satu tangga bilangan tersebut akan dibagi 10. Dari 2 materi ini saya akan membuat contoh soal. Yang pertama, materi tentang satuan panjang. 1 cm sama dengan berapa milimeter. Oke, kita lihat anak tangga yang satuan panjang. Saya membuat soal 1 cm berapa milimeter. Di sini bisa kita lihat bahwa anak tangganya hanya turun 1 tangga. Maka 1 dikali 10 sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi 1 cm sama dengan 10 mm. Cukup mudah bukan? Maka akan lanjut ke materi yang kedua, contoh soalnya. 1 kilogram sama dengan berapa gram? Saya membuat soal 1 kilogram
berapa gram. Maka kita hitung berapa anak tangga yang akan kita turunin. Yuk hitung sama-sama. 1, 2, 3. Maka 1 dikali 10-nya turun 3 tangga. 10, 10, 10. Maka bisa kita tuliskan 1. Kemudian nolnya ada 3, tinggal tulis saja 3. Maka 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Lanjut materi yang ketiga, yaitu satuan waktu. Di sini saya membagi satuan waktu dalam 4 kelompok. Yang pertama, satuan waktu dalam detik, satuan waktu dalam hari, satuan waktu dalam minggu, dan satuan waktu dalam bulan. Di sini saya akan membahas satuan waktu dalam detik. 1 menit sama dengan, kita lihat di jam. Di sini terdapat jarum pendek, jarum panjang, kemudian yang ini jarum detiknya. Maka 1 menit garis yang pertama, garis tengah berpindah ke garis sebelahnya, maka dihitung 1 menit. 1 menit dilihat dari jarum jam detik ini. Maka jarum jam detik ini berputar 60 kali, sehingga 1 menit dikatakan 60 detik. Kemudian 1 jam, dari jarum jam ke-12, dari jam 12 ke jarum jam ke-1, jarum jam ke-1, maka dikatakan 60 menit karena jarum panjangnya memutari jam ini, maka dikatakan 1 jam 60 menit. Kemudian dari 60 menit dikalikan lagi 60 menit sama dengan berapa detik? Maka 60 menit sama dengan 3600 detik. Kemudian 1 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 24 jam. 1 jam dihitung sebagai 60 menit. Kemudian 60 menit. Kemudian dari 24 jam, maka total detiknya itu 86.000 detik. Kemudian 1 minggu. 1 minggu, maka kita bisa lihat dari kalender. 1 minggu. 1 minggu, contohnya dari tanggal 5 April ke 12 April, maka itu dikatakan 1 minggu. Dari 5 April ke 12 April, maka itu dikatakan 1 minggu. 1 minggu mempunyai 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini, satu deret ini terdapat 7 hari. Maka 7 hari mempunyai 168 jam. Sama dengan 168 jam mempunyai 604.800 detik. 600.004.800 detik. Kemudian satuan waktu dalam hari. Satuan waktu dalam hari bisa dilihat dari kalender juga. Seperti tadi, 1 minggu memiliki 7 hari. Kemudian 1 bulan, contohnya bulan April, bulan ini, 1 bulan ada yang mempunyai total hari 30 hari, ada yang mempunyai total 31 hari, 31 bulannya depan. Juga ada yang memiliki 29 hari. Kemudian 1 tahun atau 6 bulan mempunyai 365 hari. Kemudian satuan waktu dalam minggu. Satuan waktu dalam minggu, contohnya
1 bulan mempunyai berapa minggu? Maka kita hitung tanggal merah yang berada di kotak ini. 1, 2, 3, 4. Maka kurang lebih 1 bulan itu memiliki 4 minggu. Kemudian 1 tahun. 1 tahun sama dengan 6 bulan. Juga bisa dihitung kurang lebih 1 tahun mempunyai 52 minggu. Kemudian satuan waktu dalam bulan, 1 triwulan. Tri yaitu 3, maka 1 triwulan sama dengan 3 bulan. Kemudian 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 semester bisa dihitung 6 bulan. 1 tahun memiliki 12 bulan. 1 lustrum sama dengan 5 tahun, yaitu 60 bulan. 1 windu 8 tahun sama dengan 96 bulan. 1 dekade sama dengan 10 tahun sama dengan 120 bulan. Kemudian tidak perpanjang lebar lagi, maka kita akan membuatkan contoh soal. Di sini saya akan membuatkan contoh soal, yaitu 7 tahun sama dengan berapa hari? 7 tahun sama dengan berapa hari? 7 tahun sama dengan berapa hari? Berarti kita masuk ke bagian satuan waktu dalam hari. Di sini terhitung 1 tahun sama dengan 365 hari. Maka 365 ini kita kalikan 7 yang mempunyai hasil 22.555 hari. 365 Jadi sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.